Selamat malam, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera Allah dan kasih Allah, sehingga dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kerinduan, kita datang beribadah kepada Tuhan bersama seisi anggota keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga 21 dengan tema pujian syukur atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, musik memegang peranan penting di dalam setiap penyembahan dan perayaan-perayaan bagi bangsa Israel. Sehingga ketika umat Israel bernyanyi, mereka memuji Tuhan, maka itu merupakan ekspresi iman, ekspresi kasih, ekspresi rasa syukur, dan itu merupakan suatu cara yang kreatif untuk meneruskan tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Ada yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa nyanyian Musa ini merupakan nyanyian yang tertua di dunia. Inilah pujian untuk merayakan kemenangan dengan cara mengangkat hati kita, suara kita untuk menyembah Allah yang hidup. Setelah dilepaskan dari bahaya besar, mereka mau menyanyi, mereka memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan kegembiraan. Dan mazmur serta nyanyian pujian merupakan cara umat untuk menunjukkan betapa mereka menaikkan syukur kepada Allah, betapa mereka mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah dengan penuh kelegaan ketika bangsa Israel dan juga kita semua sudah melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, dengan kesukaran. Dan itu terjadi, kita imani, kita yakini bahwa semuanya terjadi karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, melalui kitab Keluaran atau Exodus ini menceritakan proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan sebagai peristiwa yang sungguh luar biasa. Izin untuk meninggalkan Mesir yang diberikan oleh Raja Firaun dapat kita baca dari pasal 12 dari Keluaran ini ayat 31. Saya akan membacakannya. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa bukan serta-merta Firaun terbuka hatinya untuk memberikan izin untuk meluluskan permintaan Musa dan Harun untuk meninggalkan Mesir. Tetapi semuanya ada di dalam prosesnya Tuhan. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia menyesali keputusannya yang membiarkan orang Israel pergi meninggalkan Mesir. Ternyata Firaun berubah pikiran, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga terkadang kita di dalam perjalanan hidup ini, kita juga seperti Firaun yang terkadang berubah pikiran. Sehingga di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang kelima dikatakan,
ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Firaun bersama orang-orang berkuda dan pasukannya yang lain mengejar bangsa Israel, yang pada saat itu bangsa Israel berada di tepi laut Teberau. Dan dalam ketakutan, dalam kepanikan, orang Israel mengeluh kepada Musa dengan mengatakan, apakah kita harus mati di padang gurun ini? Maka dengan cara yang ajaib, Tuhan bertindak. Tuhan menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun dan tentaranya dengan membelah laut Teberau dan membiarkan orang Israel terus berjalan menyeberangi laut Teberau. Hal ini dapat kita baca di dalam pasal 14 ayat 21 dan 22. Saya bacakan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan kita pasal 15 ayat 19 hingga 21 tentu tidak terlepas dari perenungan kita di pagi hari ketika kita bersama dengan keluarga, ada di dalam saat teduh, di dalam ibadah bersama keluarga, di dalam ayat 1 hingga 18. Sehingga di dalam ayat 19 hingga 21 mengatakan bahwa Firaun dan pasukan berkudanya mengejar orang Israel hingga mereka pun masuk ke tengah-tengah laut yang terbelah. Tuhan bertindak melalui Musa. Di dalam pasal 14 ayat 26 dan 27 di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Berbaliklah air menutupi seluruh tentara Firaun dan pasukan berkudanya. Tidak ada satupun yang selamat. Mereka mati tenggelam. Tuhan telah mencampakkan Raja Firaun dan tentaranya. Sebaliknya, bangsa Israel tetap melanjutkan perjalanan mereka di tengah-tengah laut yang kering itu. Dan ayat 20 dan 21 ketika menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, dikatakan tergeraklah hati Miriam, saudara perempuan Harun, untuk memainkan alat musik rebana, mengikuti memukul rebana serta menari-nari. Tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ayat 20 bagian akhir. Dalam nyanyian Miriam mengajak semua perempuan menyanyi untuk memuji Tuhan yang telah menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara berkuda Mesir, dan Tuhan telah membuat mereka tenggelam di dalam laut. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 21 dikatakan, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang boleh kita refleksikan
dengan pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Hal yang pertama, ada situasi yang sungguh menegangkan, penuh dengan ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel ketika Firaun dan pasukan berkudanya mengejar mereka. Kita dapat membayangkan situasi yang demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun situasi ini juga terkadang kita alami dalam perjalanan hidup beriman. Pertanyaannya, dalam kondisi demikian, apa yang harus kita lakukan? Khawatir, takut, cemas, bimbang, atau memohon kepada Tuhan? Atau bersungut-sungut mengeluh kepada Tuhan? Atau melipat tangan dan berdoa memohon pertolongan Tuhan? Hal yang kedua, setelah Tuhan menolong bangsa Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka menaikkan pujian kepada Allah, mereka menari-nari dan memuji Allah dengan penuh sukacita, bersyukur atas kasih dan pertolongan Allah. Pertanyaannya, apakah memuji Tuhan dilakukan hanya dalam situasi yang menyenangkan, situasi yang memberikan kita sukacita, kegembiraan? Kita memuji Tuhan hanya terjadi ketika Tuhan telah menolong kita, ataukah di dalam proses menanti pertolongan Tuhan kita juga memuji Tuhan, kita juga mengagungkan Tuhan, bahkan kita juga terus beribadah kepada Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa? Ataukah ketika semuanya sudah Tuhan jawab, barulah kita datang kepada Tuhan? Masih bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau dia mengingat datang kembali lagi kepada Tuhan. Terkadang ketika Tuhan telah menolong kita, kita mengatakan kepada Tuhan bahwa, ya Tuhan, biarlah aku menikmati kehidupan ini. Dan kita tidak lagi mencari hadirat Tuhan. Kita tidak lagi memuji Tuhan. Kita tidak lagi rajin membaca firman Tuhan, berdoa, karena Tuhan sudah menolong kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan sebagai kacang lupa kulit. Tetapi biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, entah kehidupan kita tegang, entah kehidupan kita tenang, entah dalam sukacita, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai situasi, secara khusus dalam masa-masa sekarang ini. Tata ibadah dibagikan kepada jemaat. Apakah jemaat di setiap keluarga mereka beribadah? Atau sudahlah, nonton YouTube saja, ya, lihat saja rekaman, selesai? Ataukah kita memanggil anggota keluarga untuk beribadah bersama dengan kita, memuji, memuliakan Tuhan dalam kondisi sekarang ini? Bapak Ibu Saudara, kapan situasi ini berakhir? Tidak ada yang tahu. Tetapi kita meyakini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah pujian syukur selalu kita naikkan kepada Allah atas setiap peristiwa iman, atas setiap dinamika hidup yang kita alami. Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Kita senantiasa mau datang kepada Tuhan, bukan saja pada saat-saat tertentu, tetapi biarlah di setiap saat kita mencari Tuhan, kita menaikkan pujian kepada Allah, karena sesungguhnya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Tolonglah kami agar di dalam menjalani hari-hari hidup beriman, kami senantiasa dimampukan untuk menaikkan pujian syukur kepada-Mu ya Allah, di setiap dinamika hidup beriman kami. Ampuni kami jika kami melupakan Tuhan ketika kami menikmati semua yang terbaik, semua yang menyenangkan. Dan biarlah kami kembali datang mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, atas setiap kekuatan, kemampuan,
penyertaan Tuhan di dalam hidup beriman. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup beriman kami. Biarlah firman-Mu juga menuntun, membimbing, menolong kami untuk terus bertumbuh, berbuah di dalam hidup beriman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.